Jadi nanti harus karena sudah ada pengurus yang baru ini, pengurus yang baru ini juga diharapkan sudah tahu berapa nilai-nilai kalau orang memakai musik kita. Contohnya 1.500 untuk pesta ini, 2 juta untuk pesta ini, 3 juta untuk pesta ini. Terus rinciannya harus jelas. Rinciannya harus jelas itu karena harus ada nanti yang mengangkat. Ada yang menyetel itu, ada yang menungguin musiknya, atau ada rinciannya itu. Ada pemainnya lagi. Bakalan ada. Jadi supaya maksudnya itu nanti kalian jangan kaget. Loh, rupanya uang ini dibagi-bagi. Iya, kalau nggak dibagi, siapa yang mengangkat musik itu? Nggak tahu mengangkat itu. Contohnya lah kayak dulu kalau memakai musik kita, iya kan? Mau dia ngangkat, nggak mau dia ngangkat. Orang kita suruh makan, nggak dibayar, dia angkat orang. Walaupun punya kita, tapi kalau nggak ada orang yang mau ngangkut itu nyetel pemainnya, nggak dibayar pemainnya, nggak mau ngangkat. Jadi itu sudah tahu mereka. Jadi supaya karena ini sudah ada yayasan baru, jelas ukuran. Jadi supaya tahu rinciannya masuk ke yayasan itu ya. Terus tadi mengenai wilayah dan cabang, perlu kita ketahui semuanya di sini. Wilayah dan cabang kita tidak ada game. Apalagi saya waktu pertama sekali menyatakan kata sambutan waktu pertama kali kedua kita terpilih. Dengan saya cuma ngomong di sini, kedua kita yang sudah terpilih ini adalah bukan pilihan kita tapi pilihan Tuhan, dan kita semuanya harus mendukungnya. Dan wilayah dengan cabang tidak ada masalah. Dan hubungan wilayah, ketua wilayah dan ketua cabang dan semua perangkatnya juga tidak ada masalah. Cuma yang menjadi pertanyaan, kok malu-malu mereka? Dimasukkan malu-malu. Sebenarnya beberapa orang yang sebenarnya membuat ini jadi kayak gitu kan. Tapi kalau dengan yang pengurus yang terpilih tidak ada. Mungkin ada orang-orang yang ada berkepentingan lah di situ, merasa mungkin sudah mengalami pergeseran. Dan itulah beratnya pada kita yang itu. Contohnya dalam kepengurusan wilayah yang kepengurusan yayasan yang baru ini luar biasa ketua ini. Ibaratnya dia memakai yang memang energik, yang muda-muda, yang punya kualitas, yang punya semangat muda. Istilahnya adalah yang sudah tua yang apa yang nggak tahu dia. Karena apa? Karena punya visi ke depan. Itu ya jawabannya. Terus yang masalah jika lahan tampingan yang selama ini lahan mati dijadikan lahan produktif, supaya tidak menjadi anjlok kepada yayasan. Jika ada bukan MOU ya yayasan tadi ada lebih tepatnya MOU itu kesepakatan langsung perjanjian tertulis. Jika ada yang general prestasi, itu jelas ada penunjukan. Jadi tertulis dia dibuat memang benar-benar ada kesepakatan perjanjian. Perjanjiannya bentuknya gimana? Ini sebagai masukan ya. Contohnya pemakaian lahan menjadikan nanti tanaman yang 3 bulan bisa menghasilkan. Supaya tidak rugi, tentu harus diberikan modal dulu. Barulah kesepakatan kepada si pemilik lahan bagaimana pembagian kita ini 40, 60, 50, 50 apa 30, 70 itu nanti dilakukannya. Itulah mencegah supaya tidak jadi ambruk. Terus luar biasa memang tadi baru dibentuk ini, baru dikukuhkan sudah langsung mau ke sana. Jadi itu hal yang luar biasa itu untuk pemetaan. Dan yang paling bagus adalah identifikasi dulu siapa sebenarnya pemilik lahan. Dan yang paling utama nanti setelah nanti beberapa hari ini tentu ada serah terima,
Itu bagaimana pengurus yang baru ini nanti harus mengundang yang pemilik kapling ini dan tulis catatan. Catatan harus penting, itu peringatan keras. Jadi jangan main-main untuk bersungguh-sungguh berkomentar. Jadi harus benar-benar nyata peringatan. Kalau tidak hadir dalam undangan tanpa alasan apapun, jangan banyak komplain. Jika memang apa yang mau disampaikan dan memang perlu untuk ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh kepengurusan yang baru, silahkan datang. Jadi jangan bersungguh-sungguh, jadi gentle. Ya, jadi bisa kita banyak kali ngomong. Kalau di undangan tidak datang, bisa kita ngomong gitu. Jadi supaya jangan berkelanjutan terus. Jadi kita identifikasi siapa sebenarnya orang-orang ini. Nyata dia. Jadi bisa dibina. Nah, tadi pengawas semuanya tidak memiliki kaplingan. Orang lain juga tidak. Bapak saya punya kaplingan? Punya kaplingan. Saya sendiri tidak memiliki kaplingan. Tapi atas dasar tanggung jawab untuk sinaga ini, tidak ada alasan untuk ngapain urusin itu, tidak ada kaplingan pun. Dan orang juga si pemilik kapling tidak boleh mengatakan nggak ada kaplingan itu banyak kali ngomongin itu. Itu yang salah. Jadi jangan terdengar kita ini kan termasuklah yang katakanlah pengelola kaplingan itu kan. Kita punya suara membela atau menyampaikan saran atau membenahi walaupun kita tidak memiliki kapling. Itu perlu dicatat. Karena apa? Beban moral kita sebagai kita pengurus yayasan Tunggal Sinaga. Jadi jika ada undangan umpamanya, tapi ini lebih ke yayasan, jika mengundang mereka semua berhak untuk apa yang disampaikan, walaupun tidak memiliki kapling. Jadi itulah tanggapan dari kami. Semoga bermanfaat. Kira-kira ada yang belum terjawab yang tadi disampaikan? Sudah ya, dari inventaris sudah ya. Oh iya, terima kasih. Ada lebih warna sari di kita cukup ya. Jadi mungkin sudah mungkin Mas Barat. Setelah membentukkan ini, kedepannya ini kan tentu urus dan yang sudah kita akan merapatkan barisan seperti bahasannya tadi atau rapat isi untuk apa-apa yang akan dilakukan, ya kan, ada poin-poinnya, itu ada program-program dan semua tadi masukan yang disampaikan ya urus baru sebenarnya capatnya untuk ditindaklanjuti, ya kan, dan apa tentang sanggar, tentang musik, tentang yang lain, operasi dan aset semuanya supaya nanti dibicarakan dulu. Baru mungkin pertemuan berikutnya kepada pengurus yang lama. Ini masukan, terserah diterima atau tidak. Baru nanti mungkin kalau ada lagi rencana untuk pertemuan berikutnya dengan yang pemilik kapling, ya yang selama ini mungkin yang punya komplain, ya mungkin pengurus yang baru nanti akan meresponnya atau bagaimana cara pendekatan yang persuasifnya, ya. Tapi kalau umpamanya tadi kita mau mengelola kaplingan yang ada di sana, satu memang harus MOU karena itu bukan ranah kita, ya. Kalau kita mengelola hartanya orang itu kan akan ribut, kecuali harus ada MOU-nya tadi, perjanjiannya. Terus juga kalau menurut saya ini pekerjaan yang berat. Mau tanam cabai, siapa tenaganya, siapa menyiramnya, siapa itu kan harus dikalkulasi, ya kan? Harus dikalkulasi lah, bukan hanya saja untuk pengen cepat mendapatkan hasil, tapi malah rugi. Ya, jangan sampai begitu kan? Nah, mungkin yang lebih diurus lagi itu tadi yang angkat kapling yang harus diselesaikan. Manakala itu atas nama pribadi supaya diubah kepada yayasan. Kan begitu, supaya nanti jangan ada tuntutan di kemudian hari. Jadi balik namanya begitu kepada apa itu pengurus apa itu pemilik tanah ya
ya miliknya itu apa itu sertifikat. Yes. Ya boleh lewat apa notaris, boleh dia langsung ke sana. Baiknya sih lewat notaris dan mereka langsung aja urus begitu. Nah, saya pikir itu saja yang nanti akan tindak lanjuti. Saya berpikir begini, alangkah baiknya memang kalau bisa yayasan ini akan menghasilkan uang, ya kan? Karena memang yayasan ini yang sebagai mungkin sumbangsinya kepada PPTSB wilayah, ya wilayah karena kita kan di bawah wilayah. Gitu. Ya kita terus terang bersyukur dengan apa yang kesaksian Pak Ketua Wilayah tadi di sini. Ya benar apa yang dikatakan beliau. Jadi memang sudah memang sebuah pengorbanan yang luar biasa, ya. Dan siapapun orangnya akan tergiur dengan mengontrakkan ini setahun 80 juta, ya kan? Artinya kalau ini jadi barang yang seperti ini saja seperti tidak berfungsi, ya kan? Pikirannya itu kan rugi banget gitu. Ya, duit itu sendiri kalau ini dikosongkan begitu, setahun ini 40 juta, tinggal tunggu-tunggu saja. Tahun berikutnya tambah naik lagi tambah kontrakan, tahun berikutnya tambah lagi kontrakan, uang semua. Ya. Tapi ya kita berterima kasih kepada wilayah kita, sebuah pengorbanan yang luar biasa buat Sinaga khususnya karena beliau sebagai wilayah yang merasakan itu banyak dampaknya sebenarnya cabang Palembang, ya kan? Yang merasakan dampaknya itu kalau cabang Pramuka, cabang yang lain itu kan jarang mereka sebenarnya berkunjung di sini. Yang merasakan dampak ini karena ini di sini di wilayah sebenarnya cabang-cabang. Ya, memang berterima kasih kalau harusnya cabang dengan wilayah dengan cabang itu adalah bersinergi dan bisa lepas, ya kan? Dan bukan berebut soal program sebenarnya itu. Tapi wilayah boleh memberikan masukan kepada cabang hal-hal mana yang akan dilakukan seperti kemajuan di cabang untuk tadi yang kita bicarakan itu mengenai para datang. Tapi ya itu sudah ranahnya mereka, ya. Itu jadi memang berterima kasih. Nah kalau kita sebagai pengurus yayasan, saya sarankan kalau kita ada pertemuan di sini saja, nggak usah perlu kemana-mana, iya kan? Nggak usah perlu ke hotel, kemana, gitu kan? Nyewa di sana, nyewa sini. Tanpa syarat, tanpa prosedur. Syarat. Wah, izin dulu, boy. Syaratnya apa? Prosedur. Jangan harus bisa. Izin juga Harus izin. Kita sombong mau pakai tanggal sekian. Ya, iya.